dimulai. Alangkah baiknya terlebih dahulu kita berdoa. Adakah yang mau memimpin? Ada saya, Bu. Baik, silakan. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Sebelum pelajaran dimulai, Bu Guru akan mengecek kehadiran kalian. Apakah ada yang tidak masuk atau tidak? Benar ya? Syifa Nabila Nadia Putri. Hadir, Bu. Oke, ini kita Salsabila Putri. Hadir, Bu. Siva Khairunisa. Hadir, Bu. Sylvia Rahmawati. Hadir, Bu. Kamila Alia Husna. Hadir, Bu. Oke, baik, hadir semua ya. Hari ini kita akan belajar tentang IPA, yakni babnya apa? Energi dan perubahannya. Nah, sebelumnya kita masuk ke bab energi. Apakah kalian pernah menjumpai air, matahari, sama televisi yang menyala atau setrika yang menyala itu? Apakah kalian pernah mengetahui? Tahu. Nah, itu merupakan salah satu sumber energi dan perubahan bentuk energi. Dari situ, energi sendiri, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan energi? Di sini, Bu Guru sudah tulis pengertian dari energi. Coba dibaca bersama-sama. Energi yang keluar untuk melakukan kerja atau usaha. Betul sekali. Jadi pengertian energi yaitu kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Nah, dari situ, dari adanya pengertian dari energi tentunya ada sumber-sumber energi. Tadi sudah Bu Guru bahas jelas. Tadi sumber-sumber energi itu ada air, matahari. Nah, itu baru jelas. Nah, kita akan belajar mengenai sumber energi. Sumber energi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu sumber energi yang diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Ada yang tahu sumber energi yang diperbarui, dapat diperbarui? Ada yang tahu? Apa? Air, betul. Terus apa lagi? Betul. Terus apa lagi? Angin. Ya, betul. Sumber energi yang dapat diperbarui itu ada air, ada matahari, ada angin. Nah, air sendiri itu banyak sekali manfaatnya. Biasanya kita sering pakai untuk kehidupan sehari-hari, misalnya untuk makan, untuk minum, untuk mandi, ya kan? Kalau yang matahari itu juga, matahari itu kan merupakan bagian terpenting dari makhluk hidup. Nah, itu biasanya digunakan untuk kalau kita mencuci pakaian. Nah, kita perlu mengeringkannya toh. Itu kegunaannya matahari yaitu untuk mengeringkan pakaian. Terus apa lagi? Untuk membantu pertumbuhan tanaman. Nah, itu merupakan salah satu manfaat dari matahari. Selain itu ada angin. Nah, kita menjumpai angin. Nah, angin itu bisa kita rasakan ya. Nah, terus itu apa sih kegunaannya angin itu? Gini, kalian pernah membuat kincir angin? Nah, pernah kan? Nah, adanya kincir angin kincirnya bisa muter. Biasanya kita menunggu angin datang, kan? Nah, itu kegunaannya angin pada kincir angin. Salah satu contohnya seperti itu ya. Selain itu ada sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Apa saja sih sumber energi yang tidak dapat diperbarui itu? Minyak bumi. Batu bara, minyak bumi, gas alam, betul sekali. Nah, ketiga sumber energi tersebut itu tidak dapat diperbarui. Mengapa kok tidak dapat diperbarui? Nah, sumber energi ini itu tidak dapat diperbarui. Nah, jika sumber energi yang gas alam, batu bara, minyak bumi itu digunakan secara terus-menerus tanpa menghemat, itu akan habis dan kita tidak mempunyai lagi. Apakah tadi Bu Guru menjelaskan mengenai sumber-sumber energi dan pengertian energi kalian sudah paham? Sudah, Bu. Baik, kita akan masuk ke bentuk-bentuk energi. Sambil dicatat ya, Bu Guru menulis di papan tulis. Nah, di sini ada bentuk-bentuk energi. Nah, bentuk-bentuk energi ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada energi apa? Bunyi. Ada energi bunyi. Terus ada energi apa lagi? Ada yang tahu? Panas. Energi panas. Terus ada yang tahu lagi? Nah, yang kalian tadi sebutkan itu merupakan salah satu bentuk-bentuk energi yang ada di sekitar kita. Kita masuk yang pertama, yakni energi bunyi. Sambil dicatat ya.
Yang pertama ada energi bunyi. Nah, energi bunyi itu merupakan energi yang berasal dari suatu getaran benda, baik itu benda padat, benda cair, maupun benda gas. Contohnya, misal dalam kehidupan sehari-hari, ketika kalian akan membunyikan sebuah motor, nah kalau motor sebelum bunyi kan masih ada kuncinya dijegal dulu, baru motornya bisa berbunyi. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari energi bunyi. Terus ketika kalian main alat musik, misal piano atau suling atau gitar, nah itu sebelum kalian mainkan, ketika kalian mainkan itu menghasilkan bunyi atau tidak? Menghasilkan. Nah, itu merupakan salah satu bentuk contoh energi dari energi bunyi. Yang kedua ada apa? Yang kedua ada energi panas. Nah ya, sama sambil dicatat ya. Yang kedua ada energi panas. Nah, energi panas ini disebut juga energi kalor. Nah, energi panas ini dihasilkan oleh benda yang bersuhu tinggi dan adanya getaran dua benda. Nah, benda yang bersuhu tinggi, contoh energi panas, contohnya kalian pernah menjumpai matahari. Nah, itu merupakan contoh dari benda yang bersuhu tinggi. Kalau yang adanya gesekan dua benda itu ketika kalian menggosok-gosokkan tangan, ya kan? Nah, itu lama-kelamaan akan menjadi panas apa enggak? Nah, itu merupakan contoh dari energi panas. Terus yang ketiga ada energi listrik. Ditulis ya, energi. Yang ketiga ada energi listrik. Nah, energi listrik ini dihasilkan karena adanya arus listrik. Seperti tadi ketika kalian menyalakan setrika terlebih dahulu, kalian menyalakan ke arus listrik. Terus televisi seperti itu. Ketika Anda menyalakan televisi sebelumnya, terlebih dahulu kalian mencolokkan ke arus listrik. Terus yang keempat ada energi gerak. Energi gerak. Nah, energi gerak ini dimiliki oleh benda yang bergerak. Nah, seperti energi gerak itu contohnya ada angin. Ketika ada pohon kena angin, pohonnya bergerak atau enggak? Bergerak. Nah, itu merupakan contoh dari energi gerak. Kemudian yang kalau energi cahaya itu sumber cahaya dari mana? Sumber cahaya itu dari matahari. Dari penjelasan bentuk-bentuk energi, apakah kalian sudah paham? Sudah, Bu. Oke. Selanjutnya energi yang berikutnya adalah ada perubahan energi. Nah, perubahan energi ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada energi listrik menjadi energi panas. Ada yang tahu contohnya apa? Saya betul. Ya, Mbak Nisa, silakan. Dan listrik, Seksuker, listrik, setrika listrik. Contohnya itu ada setrika, ada rice cooker, ada solder. Nah, itu merupakan contoh dari energi listrik menjadi energi Panas. menjadi energi panas. Terus yang kedua ada energi listrik menjadi energi gerak. Ada yang tahu contohnya? Saya Bu. Silakan. Blender, kipas angin, mixer, mesin cuci. Betul sekali. Contoh dari energi listrik menjadi energi panas itu ada kipas angin, blender, mixer, sama mesin cuci. Nah, yang ketiga ada energi listrik menjadi energi cahaya. Ada yang tahu contohnya? Saya Bu. Ya, Lampu LED, senter, lampu pijar. betul. Energi listrik menjadi energi cahaya itu merupakan contohnya ada lampu LED sama senter. Terus dan yang terakhir ada energi listrik menjadi energi bunyi. Ada yang tahu contohnya? Ada yang tahu? Saya Bu. Ya, Mbak Sylvie silakan. Telepon recorder, televisi, headphone. Oh ya, contohnya itu ada televisi, ada radio, ada tape recorder. Mungkin itu yang dimaksud ya. Oke, setelah itu tentunya dari energi-energi contohnya itu tentunya ada penghematan energi, ya kan? Apabila setrika dinyalakan terus kipas angin dinyalakan terus-menerus, apakah itu masuk dari bentuk menghemat energi? Ya.
Itu merupakan salah satu contoh pemborosan pemborosan listrik. Nah, dari itu sebaiknya kita melakukan penghematan energi. Ada yang tahu apa itu contoh-contoh dari penghematan energi? Mematikan lampu di siang hari. Itu apa, Mbak? Apa? Ada yang tahu? Menggunakan air secukupnya. Terus apa lagi? Mematikan televisi jika tidak ditonton. Tuh, dari sini Bu Guru menjelaskan tentang energi. Ada yang ditanyakan atau belum paham mengenai penjelasan tentang energi? Apakah sudah paham? Sudah. Oke. Kan tadi sudah paham mengenai energi kan? Sudah. Di sini Bu Guru mempunyai kartu. Nah, kartu ini Bu Guru dibagi menjadi dua. Di sini ada kartu untuk soal dan kartu untuk jawaban. Nah, tugas kalian mencari pasangan dari soal ini, jawaban dari soal ini. Nah, jawabannya ini Bu Guru taruh meja. Nanti Bu Guru akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Ini jumlahnya ada 5, berarti yang satu ada 3 dan yang satu ada 2. Nah, kalian nanti bekerja sama, tetapi satu orang Bu Guru mengasih 2 kartu soal. Berarti misal Mbak Nisa, ini Mbak Nisa saya berikan 2 kartu. Mbak Putri saya berikan 2 kartu. Tetapi kalian boleh bekerja sama. Ini jawabannya apa nanti dicari di mejanya Bu Guru. Oke, paham? Silakan kalian membagi 2 kelompok. Di sini Bu Guru akan membagi 2 kelompok. Yang pertama ada Mbak Nisa, Mbak Mila, sama Mbak Syifa. Mejanya dihadapkan ke sini. Dan yang terakhir ada Mbak Putri sama Mbak Silvi. Mari ke sini, Mbak Putri mari ke sini. Sudah. Nah, itu kalian boleh bekerja sama dengan kelompok. Misal kalau tidak tahu ya, nah kalian dapat mencari jawabannya di mejanya Bu Guru. Ya, satu-satu ya, satu kelompok, satu nanti. Nanti kalau sudah ketemu jawabannya, kalian dapat mempresentasikannya. Misal Mbak Nisa nanti mendapat soal apa? Dibacakan. Menggunakan air secukupnya dan mematikan televisi setelah digunakan merupakan salah satu bentuk dari. Nah, itu kalau sudah ketemu jawabannya, nanti soalnya dibacakan dan dijawab. Nanti ditunjukkan kepada Bu Guru dan teman-teman. Mengerti? Silakan mencari jawabannya. Yang pertama ada kelompoknya siapa dulu? Kelompoknya Mbak Putri atau kelompoknya Mbak Syifa? Ya, sud. Nang siapa? Nisa. Mbak Nisa dulu dicari. Kalau yang tidak tahu kelompoknya di sini aja. Selanjutnya yakni kelompoknya Mbak Putri. Silakan Mbak Putri dan Mbak Silvi mencari jawabannya. Setelah menyelesaikan teka-teki dari kartu soal dan kartu jawaban. Sekarang waktunya masing-masing kelompok dapat mempresentasikan terlebih dahulu. Dimulai dari Mbak Syifa, kelompoknya Mbak Nisa. Dibaca soalnya dan kemudian teman-teman nanti mencatatkan ya apakah sudah betul atau tidak. Energi yang berasal dari getaran benda, baik benda padat, cair, dan gas, merupakan bentuk energi dari energi bumi. Benar apa salah? Betul, kasih tepuk tangan. Yang kedua, silakan. Sumber energi dibagi menjadi dua, yaitu sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Betul apa salah? Betul. Terus Mbak Mila lanjut. Batu bara
minyak bumi, kesalam termasuk sumber energi yang tidak dapat dibagi. Betul. Batu bara itu termasuk salah satu sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Nah, selanjutnya yang pertanyaan kedua. Gambar di atas merupakan termasuk yang memiliki energi panas. Gambarnya apa? Berarti perubahan pada benda setrika berarti apa? Energi listrik menjadi energi panas. Apakah kedua jawaban dari Mbak Mila sudah betul? Betul. Kasih tepuk tangan pada Mbak Mila. Terus yang ketiga adalah kelompok Mbak Lisa. Gambar di atas merupakan bagian dari energi yang termasuk energi atau sumber energi. Gambarnya apa Mbak Lisa? Air sama matahari. Air sama matahari itu termasuk salah satu sumber yang dapat diperbarui atau tidak dapat diperbarui? Dapat diperbarui. Terus pertanyaannya kedua. Menggunakan air secukupnya dan mematikan televisi setelah digunakan merupakan salah satu bentuk dari menghemat listrik. Bentuk apa? Menghemat energi atau menghemat listrik? Energi. Berarti menggunakan air secukupnya sama mematikan televisi itu salah satu bentuk dari menghemat energi. Jadi kedua jawaban dari Mbak Lisa apakah betul apa salah? Betul. Kasih tepuk tangan Mbak Lisa. Selanjutnya yaitu yang kelompoknya Mbak Putri. Bacakan soalnya. Berikut yang termasuk bentuk-bentuk energi yang ada di sekitar kita adalah energi bumi, energi panas, energi listrik, energi cahaya. Apakah betul jawaban dari Mbak Putri? Betul. Yang pertanyaan kedua. Kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha disebut energi. Jadi kedua jawaban dari Mbak Putri apakah sudah benar? Benar. Kasih tepuk tangan untuk Mbak Putri. Terus yang ketiga yang kedua dari Mbak Silvi. Bacakan. Contoh benda bahan energi listrik menjadi energi gerak yaitu Apa? kipas angin, blender, mesin cuci. Betul apa salah? Betul. Terus yang ketiga. Energi yang dihasilkan oleh sumber energi panas merupakan bentuk energi dari energi listrik menjadi energi cahaya. Benar apa salah? Sampai diulangi lagi. Coba diulangi lagi pertanyaannya. Dihasilkan oleh sumber energi panas merupakan bentuk energi dari energi listrik menjadi energi cahaya. Betul apa salah? Salah. Oke, jawabannya apa? Energi yang dihasilkan oleh sumber panas yaitu energi. Energi panas. Berarti kelompoknya Mbak Silvi tadi benar berapa? Benar dua atau benar satu? Benar satu. Ini Mbak Silvi jawabannya. Nah, jadi kelompoknya Mbak Putri benar semua. Apa ada yang salah? Ada yang salah. Salah berapa? Satu. Nah, kalau kelompoknya Mbak Nisa betul semua. Jadi pemenangnya punya siapa? Pemenangnya buku teman pemenangnya itu Mbak Silvi. Kelompoknya Mbak Putri salah satu. Kelompoknya Mbak Nisa betul semua. Jadi pemenangnya diraih oleh Mbak Nisa. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Nisa. Nah, di sini Bu Guru mengasih reward untuk kelompoknya Mbak Nisa. Ini Mbak Nisa sebagai perwakilan kelompok. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Nisa. Ya, kalian tadi sudah menyelesaikan mencocokkan antara kartu soal dan kartu jawaban ya. Sebagai kegiatan akhir di sini Bu Guru akan memberikan evaluasi seberapa jauh kalian memahami pemahaman mengenai energi dan perubahannya tadi yang Bu Guru telah jelaskan. Di sini Bu Guru mempunyai beberapa soal, ada 5 soal. Nah, di sini kalian dapat menjawab soal tersebut, soal ini ya. Ada 5 soal, Bu Guru nanti akan membagikan kalian satu persatu sebagai bentuk evaluasi pada kegiatan akhir hari ini ya. Apakah di sini sudah paham? Sudah. Saya langsung bagikan saja ya. Apakah kalian sudah selesai mengerjakan soal evaluasi? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah selesai, bisa dikumpulkan. Nah, kalian kan sudah menyelesaikan soal evaluasi sebagai kegiatan akhir pada
tadi guru telah menjelaskan mengenai energi dan perubahannya. Apakah kalian tahu apa itu energi tadi? Coba dibaca bersama-sama. Pengertiannya energi. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Nah, betul sekali. Jadi pembelajaran pada pagi hari ini membahas mengenai energi. Nah, selanjutnya Bu Guru akan mengakhiri pembelajaran mata pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita terlebih dahulu berdoa membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.